Shalom. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah gabungan pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kami dapat beribadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Erni. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lagu Mari Kita Bersukacita.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Erni Ratna Yunita, MSI, dengan tema mendengarkan suara Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku dan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memahami dan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Anak-anakku dan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, alat untuk mendengarkan adalah telinga. Tetapi untuk mendengarkan suara Tuhan tidak hanya membutuhkan telinga, tapi dibutuhkan juga hati. Samuel lahir dan bertumbuh menjadi besar pada masa yang suram dalam sejarah hidup umat Israel. Pada masa itu, kejahatan merajalela. Kehidupan umat Tuhan jauh dari yang dikehendaki Tuhan. Bahkan di lingkungan kemah suci, di lingkungan bait suci pun terjadi berbagai macam kejahatan, termasuk anak-anak Imam Eli. Bu Erni kasih PR, nanti dicari siapa nama anak-anak Imam Eli, ya. Dicari di pasal sebelum pasal 3 ini. Anak-anak Imam Eli melakukan berbagai kejahatan. Mereka hidup tidak pantas di hadapan Tuhan. Pada waktu itu dikatakan di ayat 1 tadi, firman Tuhan jarang. Umat jarang menerima penyataan Tuhan, baik itu firman-Nya maupun juga penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Karena apa? Karena memang terhalang oleh dosa-dosa mereka.
Namun Tuhan mengasihi umatnya. Karena itu Tuhan memanggil Samuel yang pada waktu itu masih begitu muda, dipanggil Tuhan, hendak dijadikan alatnya, hendak dipakai Tuhan untuk mewartakan firman-Nya, untuk memberitakan kehendak Tuhan atas umatnya. Pada waktu itu dikatakan di ayat 7, Samuel belum mengenal Tuhan. Samuel belum pernah mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Maka ketika Tuhan memanggil Samuel, Samuel mengira bahwa itu Imam Eli. Namun kemudian Imam Eli memahami juga, mengerti bahwa ternyata yang memanggil Samuel adalah Tuhan sendiri. Maka ia menasihatkan Samuel untuk, kalau kamu dengar lagi, kamu dipanggil, jawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya Samuel, tetapi kita semua anak-anak Tuhan pada masa sekarang juga harus belajar untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan yang bukan hanya dengan telinga, mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan akal budi. Suara Tuhan bisa kita dengarkan yang pertama dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Di sini tertulis firman Tuhan. Namun bukan hanya itu, firman Tuhan juga bisa diperdengarkan melalui orang tua kita, melalui teman-teman kita, melalui guru-guru kita, dan bahkan firman Tuhan bisa dinyatakan melalui berbagai peristiwa di sekitar kita. Maka kita juga membutuhkan mata, membutuhkan perasaan yang peka untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Maksudnya belajar dari satu peristiwa, belajar dari satu hal, apa yang dikehendaki Tuhan melalui kejadian ini. Apa yang dikehendaki Tuhan melalui pengajaran ini? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Imam Eli dan Samuel sama-sama tumbuh dan menjadi besar di Bait Allah, di lingkungan di mana mereka melayani Tuhan. Namun ada perbedaan besar. Anak-anak Imam Eli tumbuh menjadi anak-anak yang jahat, anak-anak yang melakukan berbagai hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Sedangkan Samuel tumbuh menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Anak-anakku, bagaimana dengan kita? Kita pun harus bertumbuh menjadi seperti Samuel, bukan menjadi seperti anak-anak Imam Eli. Karena itu yang penting bukan hanya kamu rajin berangkat ke gereja, tapi di gereja kamu hanya main-main, kamu tidak dengarkan sungguh-sungguh, kamu tidak belajar lakukan apa yang diajarkan kepadamu. Kamu harus belajar menjadi seperti Samuel, mendengarkan suara Tuhan dan juga taat melakukannya. Selamat mendengarkan suara Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan diiringi lagu Bersyukurlah kepada Tuhan.
terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami telah mengumpulkan sedikit persembahan, kiranya Engkau kuduskan agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku.